Oke, Tecnopova 6 Pro 5G. Ini tuh salah satu HP baru yang nggak cuma fitur, tapi spek dan kameranya juga ngeri banget. Gue tertarik bahas HP ini karena gue yakin ini tuh tipe-tipe HP yang kalian suka, dan gue juga suka nih karena dia tuh nggak banyak kompromi. Walaupun dia tuh sebenarnya ada di kelas harga yang biasanya ada aja gitu komprominya, yaitu di kelas harga 3 juta. Katanya sih ini tuh tipe-tipe HP yang bakalan cocok untuk orang-orang yang nyari smartphone all-rounder dan juga always menyala. Tapi pertanyaannya, apakah benar dia seperti itu? Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas guys ya, seperti apa sih sebenarnya HP ini, Tecnopova 6 Pro 5G. Nah, balik lagi ke HP-nya, karena ini HP pertama Tecno yang pernah gue review, gue cukup kaget ternyata di sini banyak banget yang seru guys. Salah satunya adalah dari kameranya, yang di kelas harganya menurut gue ini kualitasnya gila banget. Tapi nggak cuma itu doang, karena dari paket penjualannya ini juga udah terhitung seru banget. Soalnya dari desainnya aja ini udah rame banget, dan isinya juga rame. Bisa dilihat sini aksesoris yang dikasih juga lengkap, kayak casing, screen guard, dan yang paling menarik kita juga dikasih chargeran yang outputnya 2 kali lebih besar dari charger yang biasanya ada di harga segitu, 70 watt. Ini gokil. Terus nggak cuma sampai di situ doang, dari body juga ini jauh lebih gokil. Kalau selama ini kalian bosen gitu ya ngeliat desain-desain yang minimalis dan pengen cari sesuatu yang fresh, gue rasa ini bisa jadi opsi yang cocok. Soalnya lihat sendiri aja ini desainnya tuh anti mainstream guys. Soalnya dia ini temanya tuh lebih ke arah industrial atau cyber-cyber gitu. Dan dia juga punya warna yang cakep plus LED light yang ngebuat corak gambar komponen dalam smartphone di belakangnya ini tuh jadi lebih kelihatan lebih real gitu. Lebih kelihatan nyata. Dan menurut gue ini menarik banget. Soalnya kan jarang-jarang nih ada HP yang desainnya mencolok tapi tetap kelihatan bagus kayak gini, terutama di harga segitu. Terus walaupun ini masuk ke kategori smartphone besar karena emang layar dan baterainya ini besar banget, tapi pas dipegang ternyata ini nyaman juga. Soalnya bodinya tuh dibuat cukup tipis ya guys ya, dengan bobot yang terhitung ringan nih untuk ukuran sebesar ini. Apalagi distribusi beratnya juga merata, jadi nggak terasa berat tuh kalau dipegang, ataupun terasa tebal walaupun ukurannya memang sebesar ini. Dan yang nggak kalah penting itu ada dari fiturnya, karena ini termasuk lengkap juga ini. Soalnya bayangin aja, mulai dari SD card slot, ada NFC, 5G, in-display fingerprint sensor juga ada, dan di atasnya juga ada infrared blaster untuk dijadiin remote. Jadi kalau kalian memang nyari smartphone yang tampilannya fresh tapi tetap punya fitur yang lengkap dan enak untuk dipegang, gua rasa ini tuh tipe-tipe HP yang harus kalian masukin ke list kalian. Terus kita lanjut lagi ke baterainya nih guys ya. Ini baterai bisa dibilang ini salah satu sektor power juga dari HP ini, karena ini dari speknya aja memang angkanya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Kalau rata-rata smartphone di harga segini baterainya itu cuma 5000 mAh, HP ini kapasitasnya 1000 mAh lebih tinggi karena udah 6000 mAh dengan output charger yang lebih kenceng juga, karena ini satu-satunya yang udah 70 watt. Jadi kalau dibandingkan dengan rata-rata saingannya ini udah jauh banget di atasnya kecepatan chargernya. Plus di sini juga ada satu fitur baterai yang menarik banget, namanya adalah bypass charging. Dan karena emang dari awal speknya udah tinggi, in real life juga gue langsung ngerasain kalau emang daya tahan baterai HP ini emang tinggi. Kayak misalkan sehari pakai ini ya, dia tuh bisa dapat screen on time di atas 8 jam. Itu pun gue ngetesnya tanpa wifi sama sekali, jadi pakai cellular data only. Tipe pemakaian juga cukup barbar, jadi kalau kalian memang tipe pemakaiannya itu nggak sebarbar gua, harusnya sih HP ini bisa bertahan sekitar 1,5 hari dengan mudah, bahkan mungkin bisa 2 hari kalau misalkan kalian pakai HP ini cuma untuk sosmedan atau WhatsAppan doang. Kecepatan chargingnya ini juga lebih tinggi kalau dibandingkan dengan yang lain, walaupun dia kapasitas baterainya itu lebih tinggi ya, yang ngebuat harusnya itu charging time-nya itu lebih lama dibandingkan dengan yang lain. Tapi di sini kecepatan chargernya ternyata jauh lebih cepat, bahkan dari 15% ke 50% dia cuma butuh waktu sekitar 16 menit, dan itu gokil banget. Terus karena HP ini juga ditargetin untuk orang-orang yang memang suka streaming dan juga main game, di sini tuh ada satu fitur baterai yang menurut gue penting dan berguna banget, namanya adalah bypass charging. Soalnya fitur itu ngebuat HP-nya bisa pakai daya listrik langsung dari chargerannya tanpa harus ngelewatin baterainya terlebih dahulu. Dan itu endingnya bakal ngebuat masa pakai dari baterainya jadi lebih panjang. Soalnya fitur itu basically ngebuat kita nggak pakai baterainya sama sekali saat kita lagi main game atau nonton-nonton sambil ngecas. Itu fitur yang super unik ya, terutama untuk kelas harga segini. Dan yang nggak kalah unik itu juga dari kameranya guys. Bisa dilihat di sini kan kameranya ada 3 ya, tapi sebenarnya yang bisa dipakai cuma 1. Karena 2 lagi cuma dipakai untuk sebagai kamera pembantu untuk fiturnya aja. Tapi walaupun setup kameranya itu bukan yang terlengkap, kamera utamanya langsung dikasih kualitas yang mantap. Jadi kameranya itu udah pakai kamera 108 megapiksel dengan kemampuan record video up to 2K, dan kamera selfie juga tinggi nih resolusinya di 32 megapiksel. Jadi dia benar-benar memaksimalkan di kamera yang benar-benar sering kita pakai sehari-hari. Dan yang buat nanya kualitasnya seperti apa, dari yang gue coba sih ini kualitasnya sesuai dengan angka yang dikasih ya. Bahkan bisa gue bilang sih kalau dibandingkan dengan kamera-kamera 108 megapiksel di saingan-saingannya di harga yang sama, kemungkinan ini performanya emang lebih tinggi. Soalnya gambar dan video yang diambil itu nggak cuma tajam doang, tapi kualitas suaranya juga cantik dan pencahayaannya itu natural. Itu susah dapetnya. Kalau
Kalau dari contoh-contohnya sih bisa dilihat di sini dari detailnya sendiri udah kelihatan tinggi ya guys ya. Dan dari segi warna kelihatan juga nih kalau dia punya white balance yang pas, level saturasinya juga nggak terlalu oversaturated dengan kontras yang juga terhitung tinggi. Plus shadow dan highlightnya juga kelihatan pas banget di sini. Yang ngebuat warna gambarnya itu kelihatan pop ya, tapi terkesan natural dengan pencahayaan yang oke. Susah banget loh dapetin hasil yang kayak gini, terutama di kelas harga segini guys. Apalagi kalau dipakai untuk foto orang, gua rasa ini salah satu yang terbaik sih. Soalnya kalian bisa lihat sendiri ini skin tone-nya bagus dan sangat natural hasilnya. Bahkan bisa dilihat ini juga hasilnya tajam, minim noise, dan ada bokeh-bokeh natural juga di bagian background-nya. Jadi ini menurut gue sih hasilnya agak mirip-mirip dengan HP-HP mahal. Terus yang seru juga kameranya juga bisa dipakai untuk ngezoom jauh ya. Dan ini menarik soalnya kan biasanya kemampuan zoom itu cuma identik untuk HP-HP yang harganya mahal karena emang setup kamera mereka lengkap tuh. Tapi di sini ternyata kita juga bisa dapat hasil foto zoom yang oke banget. Walaupun emang ketajamannya pasti turun ya, tapi hasilnya itu nggak pixelated dan kita juga masih bisa nampilin detail-detail yang penting dari pengezooman itu. Bahkan sampai 10 kali zoom pun hasilnya masih terhitung oke banget. Terus untuk kondisi low light ini juga terhitung mantap kualitasnya, bisa kalian lihat di sini. Memang hasilnya nggak seindah HP flagship, tapi bisa dilihat di sini hasil fotonya itu tetap terasa tajamnya guys. Dan seingat gue sih di HP 3 jutaan nggak pernah ada ya HP yang hasil low lightnya itu sebagus ini. Biasanya gue nemu hasil foto kayak gini di harga 6-7 jutaan ke atas. Kalau 3 jutaan sih kayaknya belum pernah. Dan untuk videonya dia bisa record sampai 2K 30 fps guys. Ini 2K 30 fps. Jadi ini video yang paling tinggi detailnya dari HP ini. Tapi dia juga bisa record di 1080p 60 fps dan juga 30 fps 1080p. Dan di situ ada EIS, Electronic Image Stabilization. Jadi ada software untuk ngebuat video jadi makin stabil. Dan tadi udah gue cobain juga, ternyata tingkat kestabilannya lumayan banget kalau misalkan kalian pakai untuk jalan-jalan. Contoh perekaman menggunakan Electronic Image Stabilization atau yang ada kestabilannya di 1080p 30 fps pakai kamera belakangnya. Ini dia contohnya guys. Dan yang tadi kan 2K, yang ini 1080p 30 fps. Jadi kalian punya banyak pilihan di sini. Kalau pengen yang stabil kalian bisa pakai yang mode yang ini. Tapi kalau pengen yang detailnya tinggi gitu ya, gue pengennya tuh detailnya lebih tinggi gitu, bisa pakai yang 2K. Jadi kalian punya banyak opsi pakai kamera belakangnya untuk record video. Menurut kalian gimana? Record video pakai kamera depannya kira-kira kayak gini guys. Ini 1080p 30 fps, agak berangin ya di sini. Dan ini dia juga punya image stabilization. Menurut gua sih ini stabilannya tadi lumayan. Tadi aku coba jalan-jalan seperti ini, contohnya ini lumayan stabil dan warnanya juga cukup cakep ya. Terus untuk layar juga ini terhitung oke banget ya guys ya. Soalnya di harga segitu kayaknya sih susah ya nyari HP yang layarnya lebih bagus dari HP ini. Karena kalau dibandingkan dengan yang lain ya, bisa dibilang sih spek layar HP ini memang yang paling tinggi yang bisa kita dapat di harga segitu. Dan ini bahkan lengkap juga dengan dual speaker. Tapi perlu diketahui juga kalau sebenarnya di harga segitu spek itu bukan acuan untuk kualitas. Soalnya kadang tuh ada juga tuh HP yang speknya sama tapi kadang warnanya itu agak kekuningan. Bahkan ada yang ngeklaim dual speaker tapi speaker atasnya itu agak cempreng. Dan untungnya di sini tuh nggak kejadian karena memang selain layarnya itu besar, kualitas warna dari layarnya juga udah terhitung vibrant dan akurat juga. Jadi ini enak nih dipakai untuk nonton. Plus suaranya juga ini atas bawahnya kualitasnya hampir sama guys. Jadi nggak ada yang satu cempreng, nggak ada yang satu yang kekecilan. Dan itu ngebuat suara dari HP ini terdengaran hidup gitu. Dengan dual speakernya sama-sama oke. Dan gara-gara itu gue bahkan sering banget untuk nonton-nonton dan main game di HP ini karena memang ini tuh tipe-tipe HP yang memang dibuat untuk ngebuat kita tuh nyaman banget untuk ngelakuin kegiatan-kegiatan entertainment kayak seperti nonton-nonton, main game, atau sekedar untuk dengerin musik juga ini udah terhitung enak banget, terutama di kelas harganya ya di 3 juta. Paling kurangnya kita belum tahu nih kira-kira kaca pelindungan dari layarnya ini jenisnya apa karena infonya memang belum jelas. Paling yang bisa gue bilang selama 2 minggu ini layarnya sih masih fine-fine aja ya, walaupun tanpa screen guard gue makainya. Layarnya masih nggak ada lecet, nggak gampang kotor dan feel swap-nya juga mulus. Tapi nanti gue cari tahu lagi deh kira-kira info detailnya seperti apa, nanti gue komen di bawah kalau udah ketemu. Dan yang menarik juga tuh dari performanya, seperti kalian tahu sendiri lah ya, Tecno itu adalah tipe-tipe brand yang memang suka ngasih spek tinggi untuk smartphone-smartphone-nya, terutama si Tecno Pova 6 Pro 5G ini. Karena bisa dilihat aja nih dari speknya, dia langsung dikasih RAM yang besar banget di 12 GB dengan storage yang juga besar langsung di 256 GB. Terus dia juga dipasangin prosesor kelas 5G yang performanya juga terhitung oke banget. Namanya adalah prosesor MediaTek Dimensity 6080 5G. Tapi dari awal yang gue incar dari HP ini sebenarnya adalah dari UI-nya ya guys ya. Karena selama ini gue tuh jarang review HP dari Tecno dan yang lain, dari Transsion terutama. Itulah karena dari UI-nya itu gue masih kurang yakin. Dan di HiOS ini atau di UI-nya Tecno ini gue sih nggak ngerasain butuh waktu lama untuk transisi. Karena pertama di sini nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada iklan, nggak ada aplikasi yang aneh-aneh juga. Terus UI-nya juga nggak jauh beda dengan Android pada umumnya.
Jadi sejauh ini sih bisa gue bilang sih UI-nya oke juga, karena selama 2 minggu belakangan gue nggak ada keluhan dan ngerasa ini relatif sama nyamannya sih dengan UI-UI dari HP-HP yang biasanya gue bahas. Terus performa kesehariannya juga dia udah terhitung enak, bahkan mungkin di kelas harganya ini salah satu yang paling nyaman juga performa kesehariannya. Bahkan untuk main game juga ini udah sangat mumpuni banget. Soalnya kemarin langsung aja gue cobain tuh guys untuk main Mobile Legends di sini dan ternyata dia udah bisa tembus di 80 FPS. Itu sih terhitung tinggi ya, mengingat di harga segini biasanya HP-HP lain tuh cuma mentok di 60 FPS. Terus untuk main Genshin juga masih bisa di sini, kita bisa dapat 40 FPS dengan grafik yang terendah atau lowest, dan mengingat harganya sih, gue rasa performa gaming dan kesehariannya udah terhitung bagus dan sangat bisa diandalkan. Nah, untuk harganya sendiri, pas launching, Tecno Pova 6 Pro 5G ini dijual dengan harga 3,299 juta dengan satu varian doang, yaitu 12GB, 256GB internal storage. Tapi kemarin pas gue lihat di e-commerce resmi dari Tecnonya atau Tecno Official Store di e-commerce, ternyata harganya tuh bisa lebih rendah, bahkan bisa di bawah 3 juta. Mungkin karena mereka suka ngelakuin promo-promo. Jadi untuk harga detailnya, kalian bisa cek aja langsung di kolom deskripsi. Itu link e-commerce resmi dari Tecnonya, jadi Tecno Official Store. Jadi kalian bakal dapat harga dan barang yang lebih pasti. Dan dengan harga segitu, gue rasa HP ini bakalan cocok untuk orang-orang yang nyari smartphone yang serba bisa, yang harganya itu di antara 3 juta atau 3 juta ke bawah. Karena kalau kalian emang nyari smartphone yang enak untuk nonton-nonton, ini layar dan speakernya udah terhitung bagus. Kalau kalian emang nyari kamera yang cakep, ini hasil foto dan videonya udah terhitung bagus juga, terutama di harga segitu tuh bagus banget. Baterai awet dan cas yang cepet juga di sini udah ada, ngegame juga aman dan bodinya juga nyaman plus fiturnya lengkap. Jadi klaim mereka tentang ini adalah smartphone yang all-rounder dan always menyala itu benar. Soalnya ini memang tipe-tipe HP yang serba bisa dan dia juga punya back cover yang memang bisa dibuat always menyala karena ada LED-nya. Nah, tapi itu pendapat gue guys. Kalau menurut kalian kira-kira gimana nih HP-nya? Tecno Pova 6 Pro 5G ini. Apakah ini HP yang bagus atau gimana? Coba aja komen di bawah. Dan gue juga mau ngucapin terima kasih lagi buat teman-teman yang udah balik dan udah nungguin gue, dan thank you juga untuk supportnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya guys ya di video-video gue yang berikutnya. Makasih banget udah nonton. Ciao.